Sudah sekian lama, saudara, saya masih ingat loh, tahun lalu itu see the unseen, melihat yang tidak terlihat. Tahun ini heart of the Father, hati sang Bapa. Saudara tahu nggak, Bapa dan Yesus itu adalah pada saat Yesus ada di muka bumi ya saudara ya. Sebenarnya Bapa posisinya tidak terlihat. Bapa itu adalah unseen. Yang bisa dilihat adalah Yesus, anak. Betul ya? Jadi sebenarnya see the unseen itu adalah hubungan Bapa dan anak. Ayo, bisa juga saya hubungkan begitu. See the unseen, melihat yang tidak terlihat. Bapa tidak terlihat, tapi Yesus bisa dilihat pada saat itu. Hari ini, Yesus tidak bisa dilihat. Tapi dunia bisa lihat saudara dan saya, amin? Ya, karena kita kenapa dijadikan anak? Supaya melalui kitalah orang-orang di dunia bisa melihat Bapa sebenarnya. Apa yang tidak terlihat itu bisa dilihat mereka melalui hidup saudara dan saya. Amin? Tapi persoalan yang paling pelik di dalam hidupnya anak-anak Tuhan adalah seringkali itu kita ada di dalam satu pagar yang saya sebut sesuatu yang buat kita nyaman. Sesuatu yang buat kita nyaman itu bukan tidak pasti sesuatu yang baik. Sesuatu yang buat kita nyaman itu bukan sesuatu yang kita gambarkan sebagai kondisi yang kita sebut bagus ya. Maksudnya gini, kalau kita disebut nyaman kalau di dalam rumah kita tersedia semua makanan kesukaan kita. Makanan kesukaan kita. Kita suka apa? Bayangkan makanan kesukaan saudara yang penuh kolesterol. Dan di dalam rumah kita nggak usah keluar karena sudah tersedia, nyaman kan? Tapi apakah makanan penuh kolesterol itu adalah sesuatu yang bagus? Ya, sebenarnya tidak. Tapi kita merasa nyaman aja, karena kalau kita diminta untuk makan sehat, kita merasa itu mengganggu kenyamanan kita, karena itu sesuatu yang kurang bagus lah. Di sini, di tengah-tengah kita kan ada atlet ya, ada atlet sepak bola, ada basket, ada juga atlet gitar. Oh itu bukan atlet ya, itu bukan atlet ya. Tapi segala sesuatu yang membutuhkan disiplin, itu sesuatu yang sebenarnya bagi kita itu nggak nyaman. Tapi bagi mereka, para atlet, latihan fisik itu adalah sesuatu yang bikin nyaman justru ya. Setahu saya begitu. Apakah saya salah? Kayak salah. Pemain musik sehari nggak megang gitar, nggak nyaman kan? Tapi kita ngelihat dia main, kita nggak nyaman. Karena salah-salah kan ya. Kan dia lagi latihan. Kalau lagi latihan kan bukan lagi tampil. Biasanya itulah gilirannya kita mendengarkan musik-musik fales itu. Karena masih latihan gitu. Tapi itu yang membuat mereka bagus. Tapi pada saat kita lihat proses ya kita nggak nyaman. Nah yang saya mau sampaikan adalah anak-anak Tuhan banyak sekali di satu situasi yang dia merasa nyaman, tapi itu yang akan membunuh dia, merusak dia, membuat dia itu tidak bisa bertumbuh. Kondisi seperti apakah itu? Ya, saya nggak tahu sih, Anda lagi ngalamin apa saat-saat ini. Ya, ada yang kecanduan main game online? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku. Nggak datang. Nggak datang. Tahu nggak kalau nggak main satu hari itu 3 jam itu nggak puas. Kenapa? Karena lagi nyaman-nyamannya itu. Ya. Dan rasa nyaman seperti ini yang sangat tidak baik. Rasa nyaman yang seperti itu tidak baik. Kenapa? Karena nggak tanpa kita sadari ya, kita akan merasa ada yang kurang kalau belum main game. Ya. Tapi sekali main game saudara, itu benar-benar habisin waktu kita. Dan bagi saya, waktu itu adalah nyawa saudara. Saudara tahu nggak? Waktu itu adalah nyawa. Saudara nggak bisa balikin waktu kan, betul nggak? Saudara miskin, kaya, tua, muda nggak bisa balikin waktu. Pendeta, jemaat, nggak bisa balikin waktu. Saudara lagi lakuin apapun, waktu nggak bisa saudara kembalikan. Dan waktu itu sama dengan nyawa. Kalau saudara nggak setuju, saudara ayo kita sama-sama ke ICU. Jadi orang sebenarnya nggak menyadari waktu itu adalah nyawa.
Tapi orang menuliskan waktu adalah uang. Kalau waktu sama dengan uang, berarti orang kaya nggak mati-mati, beli waktu terus pakai uang. Nyatanya orang kaya mati juga, betul ya? Karena waktu adalah nyawa, bukan waktu adalah uang. Itu yang benar. Tapi orang-orang percaya sering sekali buang-buang waktu. Sama dengan buang-buang nyawa. Udah bosan hidup. Saudara udah bosan hidup. Orang yang merasa kurang waktu itu pengen beli waktu Anda, merasa mau ngapain ya, bosan main game, killing the time, bunuh waktu, habisin waktu. Kita nggak pernah menyadari bahwa sepenting itu kita harus perlakukan waktu-waktu kita, saudara. Waktu nggak pernah kembali. Anak laki-laki saya, Ken, baru lulus SMA. 2 hari lalu kita graduation. Jadi acara perpisahan, gara-gara itu saya datang sebenarnya, saudara. Ya, saya ke sana jadi fotografer. Saya fotoin, saya videoin, saya buat reels ya. Saya merasa ini momen-momen yang nggak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Dan mereka termasuk kelas yang kompak sekali. Jadi banyaklah yang tidak bisa move on. Makanya saya bilang waktu itu nyawa. Emang bisa kembali? Bisa sih kumpul-kumpul reuni, tapi beda loh saudara. Di sini yang sudah lulus SMA, pasti tangkang lah. 50 tahun lalu enggak? Berapa tahun lalu itu Pak? 40 ya? 48? Bener ya, hampir 50 loh. Tapi walaupun kumpul kembali, kumpul masih hidup semua, kumpul pun udah beda rasanya. Interestnya sudah berubah, ya kan, wajahnya sudah berubah, sifatnya pun bisa berubah saudara. Karakternya sudah berubah. Kenapa? Karena setelah masuk ke tingkat pendidikan kuliah, berproses lagi di sana. Ketemu lagi orang-orang baru. Betul enggak? Yang tidak berubah itu bukan teman, keluarga. Betul enggak? Ya, ayah dan anak itu tidak bisa diubah, saudara. Kamu mau ubah statusnya seperti apapun, tetap aja ayah dan anak judulnya. Kalau teman bisa ganti, hari ini teman, besok nggak usah teman lagi, bisa juga. Tapi ayah enggak lagi, saya nggak mengaku lagi. Tapi nyatanya darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah kita. Mau dibenci pun tetap aja ayah kita. Mau dikecewain pun itu anak kita. Itu nggak bisa berubah. Karena kita udah tahu nggak bisa berubah, kenapa kita enggak nggak terima, nggak menerima apa adanya. Toh nggak bisa diubah lagi, kenapa nggak bisa diterima aja gitu. Hari ini saya tidak ngomong kalian haruslah ya keluarganya kayak keluarga saya lah ya, saya ini pastor di sini ya. Harusnya kan lihatlah keluarga kami. Enggak bisa. Enggak bisa, karena setiap keluarga memang beda-beda. Setuju ya? Oleh sebab itu, saya sedikit bikin sesuatu yang tidak biasa. Saya mau panggil Ken. Boleh ya Ken ya? Ken. Oke Ken, saya pengen Ken sharing sedikit, walaupun enggak tanpa persiapan ya. Karena Ken ini ternyata kemarin lulus itu dapat 3 award dia. Jadi ada 2 orang yang lulus dapat 3 penghargaan ya. Ada cuma 2 orang, satunya cowok juga ya. Cowok juga, tapi satunya itu memang kutu buku. Kalau Ken bukan kutu buku. Kutu rambut ya. Dia injak-injak kepala saya loh. Jadi karena itu di luar pikiran saya, ini kan setahun lalu saya tinggal. Istri saya juga sibuk waktu itu. Sibuk sekali, jadi ditinggal ya, urus sendiri ya. Tapi saya cuma pesan begitu waktu itu, Ken. Selama kamu sekolah, Dedi nggak pernah mau tahu nilaimu berapa. Tapi ini lulus-lulusan, Dedi wajib tahu kamu harus punya nilai bagus gitu ya.
Waktu kelas 1, kelas 2 SMA itu ada nilai C, ada nilai B. C itu dikit sih, C-nya ada 1, 2 lah. Waktu kelas 2 nggak ada lagi C, B sama A kombinasi. Waktu lulus saya lihat itu A semua, saya kaget. Dia ngapain? Padahal dia cuma main bola. Ternyata Pak Sitanggang ngomong bener loh. Dia bilang orang yang main bola itu pinter biasanya. Tepuk tangan untuk Paulo. Bukan. Dia kerjanya cuma main bola kok bisa A semua, kan bingung juga ya. Tapi ternyata bukan cuma itu, karya tulis ilmiah dia bisa dapat award juga. Karya tulis ilmiah. Kapan dia nulis saya juga nggak tahu. Joki. Oke, hari ini Dedi mau Ken coba sharing 2 hal ya. Hal pertama, lihat AGF ini seperti apa, histori sejarahnya Ken di AGF sampai ini sebentar lagi udah mau kuliah di Jakarta, mau stay di Jakarta, mau tinggalkan Jakarta. Itu yang pertama AGF. Kedua baru Dedi pengen kan cerita perjalanan atau sejarah bertumbuh menjadi dewasa di lingkungan yang bukan gereja. Jadi ada 2 ya, di gereja dan bukan gereja. Oke, sharingnya Ken itu nggak usah dibuat-buat, apa adanya aja. Kalau enggak senang ngomong aja, kalau senang ngomong aja. Ya, oke. AGF. Oh, bukan gereja dulu, oke boleh. Perjalanan saya di masa remaja ini pasti banyak yang beda-beda ya. Tapi yang paling nampak itu adalah pergaulan saya. Nah itu tau lah ya, anak-anak SMA mulai merokok lah, minum dan lain-lainnya. Yang SMA di sini siapa aja? Itu yang SMA Paulo angkat tangan. Enggak maksud Paulo, bukan cuman SMA itu merokok sampai sekarang pun. Oke, lanjut. Oke. Kan, mungkin banyak orang yang di masa-masa itu sering terpengaruhi oleh teman yang merokok juga ya. Ya, Dedi punya teman yang anaknya juga teman kamu. Ya, saya punya teman yang anaknya juga teman dia, satu kelas juga ya, satu kelas kan ya. Kelas sebelah lah, tapi satu tingkat gitu kan. Itu orang tuanya itu teman saya, teman dari waktu belum married, dua-dua belum married, berteman sampai sekarang. Dia pernah cerita begini, kamu gimana cara didik anak? Karena anakku cerita si Ken itu agak beda tuh. Kan teman-temannya merokok, minum ya, belajar minum juga. Nggak bisa dipengaruhi anak ini. Anak kamu itu nggak bisa dipengaruhi. Diajak minum nggak mau, diajak merokok juga nggak mau. Coba aja, coba nggak mau juga, gitu kan. Gimana caranya mendidik? Saya bilang saya nggak tahu cara mendidik, gitu ya. Tapi Dedi boleh tanya, kenapa kamu nggak mau ikut? Coba kan? Banyak orang nih yang bilang kan, ya coba aja kan. Iya. Orang tuamu kasih kebebasan kan. Iya. Kan nggak pernah larang kan. Oke. Tapi justru kalau saya merasa ya dari sudut pandang saya itu, jika untuk berteman dengan mereka, saya harus merokok dulu, minum dulu baru bisa connect sama mereka. Maka justru itu yang bukan kebebasan. Sudut pandang saya. Dan juga saya kebetulan diberkati dengan keluarga yang memberikan saya kebebasan juga. Yang gak pernah larang apa-apa. Nggak pernah dilarang tapi nggak mau coba. Saudara, tadi ada yang mau tepuk tangan. Orang tua mana yang tidak bangga ketika melihat anaknya itu tidak terpengaruh sama teman-temannya? Saya ini jujur bukan orang yang pintar mengajar.
Ya, jadi anak harus begini, jadi anak harus begitu, jadi anak. Kalau saya pintar sekali, sudah baguslah jemaat di sini, saudara. Tinggal dikasih tahu, jangan kayak gini ya kalian. Nah, kalian jangan kayak gini ya, beres. Tapi ini jemaat, tapi keluarga juga. Tapi saya nggak bisa ikut 24 jam. Saya nggak ikut pertumbuhan dari kecil, tapi anak saya ikut dari kecil. Bahkan anak saya pun, saya nggak tahu kalau dia punya pola pikir bahwa justru kalau saya harus ikut, justru itu yang tidak bebas namanya. Saudara bisa nggak ubah definisi dalam hidup? Kalau saya harus seperti ini dulu baru bisa diakui, jadi saya malah nggak bebas, nggak bisa boleh jadi diri apa adanya gitu. Tapi nggak pengen coba itu merokok. Saya yang penasaran ya, nggak pengen coba. Sekarang enggak. Sekarang rasa baunya gimana? Kan Dedi udah bilang jujur aja, sebel, kesel, nggak suka, jujur aja. Nggak usah takut tersinggung. Nggak suka ya, bau ya. Saudara yang merokok, tolonglah stop bau, kata anak saya. Saya nggak pernah ya ngomong-ngomong begitu kan ya. Saya nggak pernah kan larang saudara merokok kan. Saya nggak pernah larang anak saya merokok juga, tapi dia nggak merokok. Tolonglah saudara, malulah. Masa kalah sama anak SMA? Hah? Dia bilang kalau harus merokok dulu baru diakui sebagai teman, maka itu justru membuat dia nggak bebas. Yang bebas itu adalah suka saya dong, saya nggak mau merokok. Jadi mereka itu ya kadang-kadang kalau lagi acara ya, suka minum-minum juga ya. Dia yang harus jaga temannya ya kalau nggak salah, betul ya? Kalau ngomong udah ngawur gitu. Ada yang bawa mobil soalnya. Jadi Ken harus pastiin mereka aman gitu loh. Tapi tetap Ken mau bergaul sama mereka. Hah? Kan temen dari SD itu. Iya. Kebanyakan apa sih yang mereka alamin sampai mereka mungkin jadi suka begitu ya, merokok atau minum gitu. Menurut Ken, apa yang buat mereka seperti itu? Ya karena temen aja sih. Ada mulai dari beberapa teman yang mulai ajak lah gitu kan. Terus, jadi murni terpengaruh aja ya? Murni terpengaruh? Kebanyakan. Murni karena terpengaruh aja ya? Tapi ada nggak yang karena di keluarganya broken home? Mungkin dari sana mulainya. Mungkin ya. Dedi nanya-nanya jadi mungkin dari sana. Karena saya gak tahu. Tapi yang benar-benar Ken tahu anak-anak broken home ini banyak nggak di sekolah? Ada sih beberapa yang teman saya juga. Yang dekat ya. Rata-rata hubungan mereka itu rusak, jelek antara anak dan ibu atau antara anak dan papa. Kebanyakan dimulai dari siswa yang kehilangan papanya. Maksudnya meninggal? Ya. Oke. Di sana mereka mulai mungkin lebih labil ya, lebih mudah terpengaruhi oleh teman juga. Dan juga lihat orang-orang di luar sana, alah biasa kok rokok gitu kan. Jadi juga di rumah tidak ada yang larang-larangin lagi. Ya kan? Oke. Jadi Ken pesan untuk teman-teman yang masa pertumbuhan apa? Apa ya? Misalnya Pak Arnold kan masa pertumbuhan. Ada pesan apa? Biar aja Tuhan yang berikan kita jalan, biar Tuhan yang enggak sih, lebih ke biarkan Tuhan berkati kita lah. Oke, nggak usah dibuat-buat ya. Oke, itu aja untuk yang masa pertumbuhan ya. Oke, kalau lihat Ken bisa kayak gitu, berarti kita semua, anak-anak kita semua juga bisa. Tapi pasti ada rahasianya kan.
nggak segampang itu. Itu tadi yang dunia. Oke, sekarang bicara yang surga, AGF, surga. Tadi di mobil tiba-tiba disuruh kesaksian kan. Terus aku kira cuma canda-canda doang. Terus saya di depan rupanya serius, jadi gak ada persiapan apa-apa, cuma ingin bersaksi sedikit aja, boleh ya? Boleh. Ini bentar lagi mau kuliah di Jakarta. Terus, tapi ini bukan tentang saya sih, tentang gereja ini. AGF ya? Ya. Saya udah di sini sejak 13 tahun yang lalu ya. Sekitar 12 lah ya. Ulang tahun keberapa nanti kita? Ke-13. Oke, ini tahun ke-13. Waktu itu masih kecil banget ya. Umurnya masih 5 tahun berarti? Masih di Kids Club lah. Ya, masih 5 tahun. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, bisa lihat sih benar gereja ini berubah 180 derajat. Dan sudut pandang kita juga berubah. Dari dulu yang mungkin beberapa dari kami merasa ke gereja itu hanya sebuah kegiatan minggu lah kan. Hanya nyanyi, dengar khotbah. Tapi sekarang saya bisa melihat kita anggap gereja ini sebagai rumah, sebagai keluarga. Dan saya sangat bahagia bisa lihat keluarga-keluarga kami masuk ke dalam pintu itu dengan senyum tiap minggu ya. Saya tahu setiap orang di sini ada bebannya masing-masing. Tapi saya berharap sejak masuk ke dalam rumah ini, lepaskanlah itu semua dan jadilah anak kecil yang ingin lebih tahu kepada Tuhan, lebih kenal dengan Bapa kita. Dan seperti yang saya sering katakan ke mama papa, sebenarnya rasa diberkati itu dilihat dari sudut pandang kita sendiri. Oke, maksudnya kalau kita nggak mau merasa diberkati pun bisa aja ya, padahal kita diberkati gitu ya. Seperti saya laki banget ya, misalnya ya. Beruntung ya. Beruntung. Ada bapak yang merokok kan. Saya tahu itu salah, jadi saya memilih untuk mengambil arah yang benar kan. Tidak mau ikut gitu. Itu kan juga diberkati. Dan juga seperti ini, saya diberkati mungkin jemaat kami tidak banyak-banyak amat ya. Sehingga kami juga bisa merasa ini sebagai keluarga kami benar-benar. Jadi pelayanan juga tidak harus beban lah kan. Tapi lebih fokus kepada Tuhan yang terus kayak mau melayani Tuhan, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Itu aja sih. Itu aja. Thank you AGF sudah menjadi bagian besar di dalam hidup saya. Oke, thank you Ken. Thank you. Itu adalah pandangan dari seorang anak kecil yang sudah ada di AGF sejak AGF belum ada. Sudah ada di AGF sejak AGF belum ada. Karena AGF itu bukan lahir dari keinginan seorang laki-laki, bukan maksudnya. Lahir bukan karena keinginan orang tertentu, bukan. Saya ngerti ketika kita masuk dalam sekolah Alkitab mungkin, atau kita masuk ke dalam satu pengajaran katakanlah. Kita pengen rasanya lakukan sesuatu. Kita pengen lakukan sesuatu. Kita nggak pernah tahu waktu kita berkomitmen mau lakukan ini dan itu dalamnya itu tidak sesimpel itu rupanya. Kita lagi bicara tentang sifat-sifat orang. Kita lagi bicara tentang karakter-karakter orang. Kita juga lagi bicara tentang latar belakang orang-orang itu. Ya kan? Dari pola pikir kita aja yang duduk di sini. Gereja itu mestinya kayak apa? Beda-beda loh saudara. Betul nggak? Tadi saya sama istri saya bilang, sebenarnya ya settingan gereja bisa aja kita ubah. Tidak harus pakai podium begini. Tidak harus selalu seperti itu sebenarnya.
bisa aja contoh katakan di ruangan ini ya, ini satu kotak, itu tempat nanti ada settingan kayak apa ya, kayak tempat studio. Itu nanti di sini orang di sana untuk khotbah gitu loh, latarnya disesuaikan. Di sini latarnya memang untuk nyanyi gitu kan, puji Tuhan gitu kan. Nah, musik di sana gitu kan. Jadi ternyata waktu pujian penyembahan di sini semua fokusnya. Waktu khotbah di sana semua mata melihat. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau kita punya pola sendiri, kita merasa gereja bukan begitu harusnya gitu ya. Anak-anak saya melihat AGF itu, kalau mau dianggap kecewa, jujur bisa. Jujur bisa. Dengan berjalan 13 tahun saudara, itu banyak sekali yang terjadi. Yang kita bayangkan seperti ini ternyata berubah total. Enggak seperti itu ternyata. Dan itu bukan tentang dirimu. Kamu yang harus sesuaikan diri. Kamu yang harus sesuaikan, oke lah saya terima. Oke lah saya terima sekali lagi. Jalan lagi. Ternyata udah mulai ada gambaran, kira-kira kayak gini nih. Ternyata berubah lagi, bukan kayak gini. Kita harus oke lah berubah lagi. Oke lah ikut, oke lah. Kalau dipikir-pikir, selesailah tugas kami ya, kita udah mau pindah Jakarta. Tapi nggak bisa kita berpikir hanya seperti itu, saudara. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau seperti itu kita bukan keluarga. Amin. Mari kita buka di Alkitab, karena ini lagi khotbah. Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Bicara tentang Yesus, eksistensi atau keberadaan atau adanya Yesus itu bukan saat Yesus lahir sebagai bayi, bukan. Yesus itu sudah ada dari awal. Amin. Ya. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Firman ya, Yesus ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenal? Ada sejarah di sana. Betul enggak? Awalnya dunia itu cuma ada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu siapa Tuhan. Karena Tuhan yang langsung buat mereka. Betul ya? Tuhan yang langsung ciptakan mereka, enggak mungkin enggak kenal Tuhan, enggak mungkin. Aneh, enggak mungkin. Tapi setelah turun-temurun, banyak sekali terjadi apa-apa, sejarah berubah. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Amin. Sampai Yesus sudah datang, sudah menunjukkan kegenapannya, sampai hari ini udah 2000 tahun, dunia sudah kenal dia, dunia dengar tentang dia, tapi belum tentu terima dia. Betul ya? Dan tidak mengenali dia sebagai juru selamat. Tidak mengenali Yesus sebagai juru selamat. Mengenali Yesus sebagai salah satu dari nabi mungkin iya. Mengenali Yesus sebagai salah satu dari tokoh agama ya mungkin iya. Tapi yang kali ini kita mau bahas, Yesus dari saat dunia dijadikan oleh dia tapi dunia tidak mengenalnya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu orang Israel pun tidak bisa kenali dia, bahkan tolak dia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang itu tidak ada lagi dibatasin orang Israel. Termasuk kita yang menerima dia hari ini. Ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, pada saat kita terima Yesus, kita kan jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, kita semuanya. Kemudian, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau Yohanes Pembaptis itu dikenal sebagai orang yang buka jalan untuk Yesus. Seolah-olah dia tukang endorse-nya, ya, brand ambasadornya. Dunia, mari kita sambut, ya, Yesus, kan gitu ya. Seolah-olah dia berjalan di depan. Tapi Yohanes bilang, ini yang saya perkenalkan, dia sudah ada sebelum aku. Ya, jadi Yesus itu datang dari kekekalan, saudara, kekekalan. Biarlah sesuatu yang kekal bisa mengubah luka-lukamu. Kenapa? Karena kekal itu berarti tidak terbatas waktu. Ngerti ya? Kekal itu tidak bisa dibatasi pakai waktu. Kalau waktu itu terbatas. Tadi makan apa? Tadi pagi makan apa? Pak Arno makan apa pagi tadi? Lontong ya. Apa lauknya? Telur. Ketawa dia. Bisa enggak Pak? Tadi pagi ganti jadi rendang daging. Tadi pagi Pak, ganti Pak. Bisa? Udah lewat, enggak bisa. Tapi siang ini bisa kita atur ya. Kenapa? Karena yang sudah lewat enggak bisa kita ubah. Tapi tahu enggak saudara? Kalau bicara kekekalan, itu tidak masalah masa lalumu kayak apa saudara. Amin? Tidak masalah masa lalumu mau potang-panting, mau jungkir balik. Tidak masalah. Begitu saudara ketemu sang anak dari kekekalan tersebut, maka saudara masuk ke dalam satu kehidupan yang sebenarnya mustahil. Saudara merasa, kok bisa? Kok saya lepas begitu aja? Kalau saudara tadi saya jelasin ya, ada orang yang kena penjara di dalam zona nyaman. Yang saya bilang nyaman tapi membunuh kita. Saudara hanya bisa lepas. Kalau saudara ada di dalam satu situasi yang saudara tahu sebenarnya saya nggak boleh kayak gini. Saya harusnya nggak bisa kayak gini. Saya tahu ini nggak bagus untuk saya. Saudara nggak tahu cara keluarnya. Karena kalau keluar pun saudara merasa ada yang kurang, kalau belum ke sana lagi, masuk lagi ke ruangan itu. Saudara, ruangan ini saudara nggak bisa jelasin. Karena saudara pun nggak jelas sebenarnya. Ruangan apa sih ini? Kenapa kalau aku keluar pengen masuk lagi? Itu mungkin saja yang kita sebut kecanduan. Coba yang hari ini merokok. Saya tantang saudara, stop merokok. Pasti saudara merasa nggak nyaman. Betul nggak? Tapi biarlah si Ken tadi itu cerita, bikin kita malu. Gak apa-apa, Ken bikin kalian malu, toh dia udah mau pindah Jakarta. Ya, nggak nyaman kan? Tapi ditantang, justru merokoklah yang tidak nyaman. Masa harus merokok? Itu yang nggak nyaman sebenarnya. Tapi di satu sisi, orang yang sedang kecanduan, dia akan merasa nggak nyaman kalau nggak merokok. Betul ya? Kecanduan apa lagi? Game. Kecanduan apa lagi? Ya. Kalian kalau terus-terusan begitu memalukan. Serius, orang dunia tidak ada pergumulan begitu. Orang dunia yang notabene tidak ngerti apa itu anugerah, tidak ada yang namanya jatuh ke lubang yang sama. Kalian ngerti anugerah, ngerti anugerah. Anugerahmu mempesonaku. Tapi gitu-gitu aja hidupnya. Saya nggak ngerti salahnya di mana. Salahnya ya karena nggak mau lepaskan itu yang namanya nyaman itu. Saya tahu itu dosa itu nyaman. Saya tahu. Saya juga berpengalaman dalam dosa. Ya. Yang nyaman, dosa itu memang enak. Buat kita nyaman. Kalau nggak lakuin rasanya kurang. Bayangin dosa segitunya. Tapi kalau nggak mau sampai melakukan sesuatu untuk keluar saudara mau nyanyi-nyanyi, saudara mau bilang Tuhan hanya engkau, hanya engkau, hanya engkau.
Pokoknya pastor mati kan sudah pasti masuk surga. Iya, betul. Masa penghuni surga kayak gini? Saya nggak tahu ya caranya mau gimana supaya saudara berhenti merokok, jangan kecanduan game, apalagi yang tadi saya sebut itu, yang online itu. Gimana caranya saya harus suruh kalian stop, saya nggak tahu. Saya cuma mau ingatkan, waktu nggak bisa balik lagi. Kalau mau jujur tanya Ken, apakah Dedi pernah marah? Pasti pernah. Anak perempuan saya di Taiwan baik sekali itu. Saya marah dia, keras sekali saya marah anak perempuan. Keras sekali. Sama jemaat, oh lembek sekali, takut tersinggung. Ngomong dikit tersinggung, dikasih tahu pastor, ada masukan. Cuman anak saya yang saya marah dengan bebas, tidak ada masukan-masukan. Kenapa? Karena dia tahu hati sang Bapa. Karena dia nggak ada pilihan. Dia nggak bisa milih bapaknya mau siapa. Ya sudah, terima gitu ya. Tapi gereja kan bisa dipilih. Pastor nggak cocok nih, pindah. Bisa. Boleh nggak kalau saya bilang pastor pilih jemaat? Susah kan? Ya kan? Pastor, kenapa sih begini? Kan nggak boleh begini pastor. Saya harus jelasin. Setelah jelasin satu sisi lagi kubu yang lain. Nggak bisa kayak gini. Ya. Saudara yang tahu apa yang sedang saudara jalani sekarang, saudara tahu itu nggak bagus, nggak ada doa pelepasan, saudara, nggak ada. Nggak ada doa tertentu yang bisa melepaskan saudara dari sana. Kenapa? Karena kalau udah didoakan, saudara udah guling-guling, muntah-muntah, besok saudara lakukan lagi, saudara akan nyaman lagi kok. Betul nggak? Itu pilihan saudara. Mati masuk surga? Iya. Tapi mungkin di dunia ini harus lewati dulu ya, yang namanya sakit, yang namanya penjara, yang namanya miskin. Males juga bisa bikin miskin. Jangan heran gitu loh. Jangan orang Kristen terkagum-kagum. Kenapa aku masih miskin? Orang males. Orang dunia aja nggak tanya-tanya, Tuhan kenapa aku miskin? Dia tahu dia miskin karena dia malas. Anak Tuhan aja yang nggak tahu. Saudara bebasin saya nggak hari ini? Boleh nggak? Karena saya di keluarga saya bebas, makanya anak saya bagus. Ditahan-tahan malah nggak bagus ya. Saudara lihat Bapa ketika Yesus ada di muka bumi, Bapa membebaskan Yesus anaknya itu berekspresi, betul nggak? Dan ekspresi dari anak ini adalah ekspresi Bapa. Saudara nggak percaya? Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Jadi tadi itu ya sebuah risiko ketika saya panggil Ken, apapun yang dia omongin, saya harus cover. Kenapa? Saya harus anggap itu sah. Kenapa? Karena saya yang panggil satu. Kedua, dia anak saya. Jadi kalau dia salah, itu salah saya. Jadi kalau Yesus melakukan kesalahan, itu salah Bapa. Tapi enggak mungkin. Karena Yesus enggak melakukan kesalahan. Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Saudara lihat ya, Yesus pun sudah bilang bahwa kamu mengenal aku, sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Loh. Kamu udah lihat Bapa loh, kayak si Ken. Suatu hari dia sudah dewasa sekali, datang ke AGF, dia pula yang khotbah. Terus jemaat tanya, Ken, mana Papa? Lihat aku kan sama aja. Lihat aku kan sama aja gitu. Kita bisa melepas kangen kepada seseorang melalui kita peluk anaknya, betul nggak? Saya ngomong gitu nggak main-main, saudara. Saya punya adik kandung yang sudah meninggal, saudara.
Adik kandung saya meninggal di umur 35. Waktu itu saudara sudah jadi jemaat? Sudah. Siapa di sini yang kenal adik saya, Budi? Lihat, begitu banyak orang baru. Budi itu meninggal di usia 35. Saya sulit mengekspresikan saya sayang sama Budi. Karena Budi ini adalah orang yang temperamen menurut saya. Kami kehilangan papa di usia saya masih baru tamat SMA. Budi waktu itu baru SD 4, saudara. Budi waktu itu SD 4, betul. Budi, kehilangan ayahnya di usia dia SD 4. Jadi cenderung masih sangat kecil, dan dia sekolah di sekolah negeri di Kanopan, dalam sekali. Dan di sana dia dibully karena kami orang Cina. Hei Cina gitu. Dibully. Dan dia harus benar-benar kuat untuk tahan bulian. Dan dia sering sekali berantem itu di jalan. Dia harus buat gayanya sangar. Ya, supaya bertahan di sana. Kan mata sipit. Ya, orangnya kasar. Menikah, punya anak. Sebenarnya saya sayang sama dia. Tapi karena kita sama-sama laki-laki, terus sifatnya agak beda gitu. Enggak pernah saya bisa peluk dia, rasakan saya sayang dia. Saudara, ada enggak masalah berpelukan sama anak? Kardo kapan terakhir peluk papa? Dia pasti pikir peluk anak ini, peluk anak gampang, peluk papa. Waktu TK ya. Ada 2 tahun lalu ya. Kamu yang peluk atau papa yang peluk? Ya. Itu hal yang sulit dilakukan. Nggak percaya, coba aja. Coba aja. Yang papanya udah meninggal ya jangan coba lah. Yang masih ada lah. Coba aja. Hal yang sangat sulit dilakukan. Kenapa saya ngomong papa? Oh, Budi. Saya ceritalah sama istri. Sebenarnya saya sayang sama adik saya ini. Mari kita perpanjang rasa kasih sayang ini ke anaknya. Anaknya lucu, gemoy. Mirip sama bapaknya sebenarnya. Tapi ini wujud Budi bentuknya perempuan. Karena anaknya perempuan. Saya peluk dia, saya merasa inilah adikku gitu. Kalau mau tunjukkan sayang sama adikku harus tunjukkan melalui anaknya terpaksa. Karena dia udah gak ada. Saudara sayang sama saya harus sayang Ken ya. Saudara melukai Ken, melukai saya. Jadi tadi Ken itu nyindir kalian, itu saya yang nyindir. Karena ayah dan anak gak bisa kita pisah lagi. Amin. Kenapa saya bilang ayah dan anak gak bisa dipisah? Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Itu adalah pola Tuhan. Jadi mulai hari ini, jangan anggap remeh kebapaanmu. Kalau saudara adalah seorang bapak, saudara sudah punya privilege. Privilege itu keistimewaan. Saudara sudah istimewa sekali, hanya jadi bapak aja udah istimewa loh. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa istimewa, kita merasa beban. Iyalah pastor, sejak jadi papa, susah aku tidur, susah aku sering sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Sejak ada anak. Coba bayangin terbalik anak kita ngomong, sejak aku mulai ngerti, ini bapak aku, sejak itulah hidupku nggak bahagia lagi. Coba kalau dibalik, coba. Ya nanti saudara kalau sudah jadi ayah, ya lihatlah itu sebagai sebuah keistimewaan. Saudara mewakili Tuhan. Ini bahasa yang cukup keras ya. Karena saudara mewakili Tuhan. Jangan sampai anak kita merasa Tuhan gak kayak gini. Soalnya papaku nggak begini. Tuhan nggak sayang sepenuhnya sama kita, soalnya papaku nggak kayak gitu.
Kan Alkitab bilang Tuhan itu Bapa. Tapi kok papaku nggak gitu? Pasti bukan. Tuhan nggak mungkin. Tuhan pasti bisa tegur saya. Tuhan bisa marah. Tuhan bisa nggak senang sama saya. Tuhan pasti bilang, kamu malu-maluin aku ya. Kamu anak Tuhan Yesus, tapi kelakuan kayak gini. Kalau malu-maluin aku. Tuhan nggak pernah begitu, saudara. Tapi karena kita punya Bapa kayak gitu, kita pikir Tuhan begitu. Jadi saya nggak punya gambar yang lebih sempurna selain Yesus dan Bapa. Amin. Nah, Filipus ayat 8, kata Filipus kepadanya, karena Tuhan Yesus bilang, kamu sudah melihat Bapa sekarang, maksudnya ngelihat dia. Filipus bilang, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Kamu memang jogal, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus mengulangi 2 kali, saudara. Bahwa dia dalam Bapa, Bapa dalam dia. Apa yang Yesus kerjakan itu yang Bapanya kerjakan. Amin. Sebenarnya judul khotbah hari ini adalah anak adalah ekspresi dari Bapa. Sesimpel itu. Coba renungkan 1 minggu ini. Yesus itu adalah ekspresi dari Bapa yang tidak terlihat. Sekarang Yesus pun sudah tidak terlihat, karena udah 2000 tahun. Saudara sebagai anak dari Bapa yang Maha Tinggi adalah ekspresi dari Bapa di surga. Amin? Kira-kira, kalau saudara mau keluar dari kondisi terpenjara tadi itu, saudara tahu itu nggak bagus. Saudara merasa, tapi susah ya pastor, saya nyaman di sini. Saya tahu itu salah, bahkan dosa, saya tahu itu dosa. Kan gitu ya. Tapi saya suka ke AGF, karena AGF tidak pernah tuduh-tuduh itu dosa, nggak pernah ungkit-ungkit. Jadi saya nyaman-nyaman aja. Jadi saya tetap dengar firman Tuhan, saya lakukan tetap dosa saya tetap dengar firman Tuhan, saya nyaman melakukan kebiasaan buruk saya. Hari ini saya mau kasih tahu, engkau adalah ekspresi dari Bapa di surga. Apakah Bapa di surga ingin mengekspresikan dirinya di atas muka bumi dengan cara yang tidak beradab? Dengan cara yang penuh kekurangan, ya kan? Kecanduan. Saudara, di Alkitab sudah cukup pendidikan Tuhan kepada kita. Mau bahas apa? Keuangan? Ada. Mau bahas keluarga? Ada. Mau bahas apa? Ada di Alkitab. Saudara harus mulai dari posisi kelimpahan, bukan kekurangan. Amin. Titik mula Anda adalah kelimpahan, karena Anda bermula dari Yesus. Dan Yesus itu tidak ada kekurangannya. Amin. Dari sana ayo kita sama-sama bergerak. Tidak butuh waktu lama, menurut saya, untuk saudara ubah pola pikir saudara. Saya enggak suruh Anda ubah kelakuan. Saya suruh Anda ubah pola pikirmu. Nanti otomatis kelakuanmu berubah. Amin. Kalau Anda merasa itu masih benar, Anda merasa itu masih enak, saya mau ngomong apa, Anda pasti nggak mau keluar, karena masih enak. Betul ya? Tapi kalau Anda sudah ubah, enggak, ini bobrok banget. Wah ini bau, ini kayak bangke ini. Saya lagi kayak makan di tengah lalat gitu loh, kotor banget gitu ya. Kalau saudara bisa ngelihat itu sebagai kotor, saudara pengen keluar. Tapi kalau saudara merasa nikmat sekali itu, pantaslah saudara di sana terus. Padahal orang yang ngelihat dikerubungi lalat, tapi anugerah Tuhan, anugerah di sana, kebius sama firman, sama kerohanianmu, kena bius. Kebius itu adalah kena bius. Merasa oke saja, nggak masalah. Karena Tuhan baik sama aku.
Tuhan tidak pernah lagi melihat perbuatanku. Jadi gimana? Hajar aja terus. Anda kena bius. Emang Rasul Paulus membiarkan hidup jemaat yang tidak beres itu? Apakah saudara nggak membaca Rasul Paulus itu marah sama orang yang kelakuannya seperti itu? Rasul Paulus tegurnya itu keras sekali kepada orang-orang yang masih suka di dalam dosa. Betul ya? Setuju nggak? Kalau saudara mau benar-benar jujur, saudara buka aja. Buka Alkitab, benar-benar jujur, lihat. Jangan cuma ambil sebagian Tuhan mengasihi apa adanya, bla 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 bla. Pokoknya sekali selamat, tetap selamat. Itu betul. Tapi kenapa hidup kayak orang yang kesurupan gitu? Ya. Terakhir, kalau nggak mau berakhir masih bisa sih. Terakhir aja lah, Yohanes 12, hari ini semuanya di Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara, limit yang kita punya, saudara tahu nggak orang Kristen punya limit? Tapi khotbahnya nggak keren. Kalau orang Kristen keren itu unlimited life, break your limit, itu yang enak dengernya. Tembus batas nggak? Batas kita adalah kasih karunia. Amin. Tapi kasih karunia tidak terbatas. Tapi batas kita adalah kasih karunia. Masalahnya kasih karunia apakah bercampur dengan pikiran-pikiran jahat? Enggak ada. Kasih karunia bercampur dengan yang merusak? Enggak, kasih karunia itu murni. Murni lagi. Kasih karunia itu ya kasih karunia. Di dalam dia nggak ada kecurangan, saudara. Betul nggak? Tapi di dalam kasih karunia itu sendiri untuk dipresentasikan, untuk dimanifestasikan kasih karunia itu dibutuhkan nyawa seorang Tuhan kita. Dia harus jadi manusia. Dia harus dibatasin. Nyaman? Tidak nyaman. Tapi sebenarnya masalah nggak? Bagi dia bukan masalah. Kenapa? Kalau jadi manusia tapi terhubung sama Bapa, sama sekali bukan masalah. Jadi manusia nggak bisa tembus tembok ya. Kan jadi manusia. Tapi karena dia terhubung sama Bapa, dia nggak merasa ada masalah. Masalah satu-satunya adalah pada saat dia di atas kayu salib, Bapanya harus memalingkan wajahnya. Itu poin yang paling dia nggak bisa terima sebagai manusia. Tapi dia harus terima. Dan dia sudah terima. Amin. Dia harus terima itu dan dia sudah terima itu. Saya rasa hubungan Bapa dan Yesus itu haruslah menjadi acuan kita, jangkar, pengingat kita, bahwa saudara bisa bicara sama Bapa. Izinkan dia berekspresi lewat hidupmu, karena Yesus sudah dia anugerahkan bagi saudara. Saudara ada dalam Kristus, ada dalam Yesus, Yesus ada dalam engkau, saudara sudah menjadi anak, jadi izinkan Bapa di surga berekspresi seperti dia lakukan itu kepada Yesus. Amin. Saudara bisa sensitif ketika pekerjaan saudara, di tempat kerja saudara. Saudara bisa sensitif. Bapa, situasi ini seperti apa? Apa yang menjadi hikmat bagiku hari ini? Ketika Tuhan mengarahkan sesuatu, saudara nggak pernah terpikir sebelumnya. Tapi saudara punya komunikasi yang seperti itu. Saudara cuma ngomong dengan natural, orang nggak tahu itu kenapa. Tiba-tiba saudara cuma ngomong sesuatu yang nggak pernah saudara pernah pikir juga. Masalah selesai begitu aja. Padahal saudara sudah pikir susah-susah. Sudah seminggu, 2 minggu nggak bisa tidur. Tiba-tiba aja terpikir, keluar begitu aja. Itulah poin-poin di mana Bapak bebas berekspresi melalui hidupmu. Izinkan saudara. Saudara cuma perlu mengizinkan dan saudara harus sepakat sama saya hari ini.
bahwa engkau tidak perlu terusan ada di dalam kebiasaan burukmu itu. Karena saudara akan ditarik turun oleh iblis supaya tidak mencapai kepenuhan Tuhan dalam hidupmu. Hanya dengan iming-iming mati tetap masuk surga kok kau. Saya nggak mau saudara cuman terima Yesus demi surga. Saya mau saudara terima Yesus mulai dari waktu belum ke surga beneran, di sini pun saudara bisa menikmati surga, amin. Itu kerinduan kami. Bapak mana yang gak mau berikan yang terbaik untuk anaknya? Bapak ya bapak, tetap anak. Jadi dia main kotor tetap kita biarin. Itu namanya cinta, itu namanya kasih. Apakah enggak perlu ditegur anak kita kalau anak kita itu melenceng? Tetap anak. Enggak usah debat. Pernah enggak saya pukul? Pernah. Tapi enggak sering-sering. Terutama waktu masih sangat kecil itu saya pukul. Waktu masih sangat kecil. Saya enggak bilang saya benar. Cuman itu terjadi. Waktu cecenya suka beradu mulut sama saya karena mulai remaja waktu itu. Dia sebagai adik, dia dengerin, dia lihat, masih kecil sekali, masih kecil. Dia lihat, saya tanya, Ken, kamu bisa baik kayak gini karena cecemu itu sering papa marah kan? Dia bilang, iya, waktu itu saya kesel juga. Kesel apa? Sama Dedi? Bukan. Saya kesel kok cece lawan terus, harusnya diem aja udah. Jadi panjang cerita. Tapi dia setuju, dia bilang ya memang karena lihat cecenya kayak gitu, dia menghindari. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu loh. Jadi dia beruntung. Kenapa? Karena dia ubah pola pikir. Saya nggak pernah melihat ada pola pikir anak seusia dia itu seperti itu. Dia bisa ubah pola pikir secepat itu. Saya harap kita sudahilah pola pikir kita yang salah. Amin. Ayolah kita serahkan. Kita ngaku aja. Bapak, aku salah berpikiran bahwa oke untuk terus melakukan hal-hal salah seperti ini. Hanya dengan embel-embel aku pasti ke surga. Karena kasih karunia Tuhan itu yang selamatkan aku. Tapi aku nggak tahu. Bapak sebenarnya nggak mau aku hidup begitu terus. Betul? Yang ada dalam hutang. Ketahui, Tuhan tidak mau kamu ada dalam hutang. Yang sakit, ketahui, Bapak kita nggak mau kamu sakit. Amin. Yang sedang kebiasaan buruk, ketahui, Bapamu tidak mau kamu ada di dalam ruangan itu terus. Terkurung dalam ruangan sempit itu. Pengap, bau, kotor. Sebenarnya kamu tersiksa, tapi kamu pikir itu menyenangkan. Lebih menyenangkan seperti yang Ken bilang. Saya tidak harus minum, saya tidak harus merokok untuk diterima. Saya bebas. Itu juga ekspresi, saudara. Saudara jangan kira anak saya menikmati kami, orang tuanya. Kami orang tua pun sangat menikmati anak-anak kami. Ketika kami melihat, oh pertumbuhannya seperti ini. Ini urusan Tuhan sama mereka langsung. Tuhan langsung. Jangan kira kita itu bisa. Nggak bisa kalau Tuhan tidak langsung. Amin. Jadi izinkan Tuhan langsung sama saudara. Mungkin pastor yang khotbah itu hanya alat aja. Tapi sebenarnya Tuhan langsung sama saudara. Bisa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, Bapa yang baik, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat apa semua yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami bukan mendengarkan sekedar firman Tuhan yang berbicara mengajari kami bagaimana harusnya menjadi manusia. Tetapi hari ini biarlah kami mengingat bahwa kami sebagai anak dari Bapa, posisi yang wajar adalah kami mengekspresikan seperti apa Bapa itu di atas muka bumi ini. Sehingga orang-orang yang mengenal kami bisa berubah hidupnya. Tapi Tuhan, kami sangat menyadari yang pertama harus diubah adalah hidup kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau.
Tangan Engkau memegang kami. Engkau ubah hidup kami Tuhan. Kami mau belajar, kami mau belajar. Kami mau tunduk kepada Engkau. Kami mau serahkan keinginan daging kami kepada Engkau. Biarlah Engkau mengubah perasaan kami, mengubah pikiran kami Tuhan. Di saat-saat, terutama pada saat kami merasa kebiasaan buruk kami itu masih sangat menarik. Kami butuh Engkau Tuhan. Apalagi pada saat kami merasa apa yang sedang kami jalani itu adalah hal yang baik, padahal itu buruk sekali. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami. Berjalan bersama kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau melihat hidup anak-anak-Mu di Agape Grace Family ini berubah, dari waktu ke waktu berubah, menjadi seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tentang masa depan anak-anak kami, tentang masa depan kami sendiri, tentang pasangan hidup kami Tuhan, tentang keluarga yang kami bina, pelayanan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami jalani. Kami tahu Engkau ada di sana. Kami minta Engkau berekspresi melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau hiburkan hati yang sedih. Engkau pulihkan semangat yang patah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.